Apakah Amerika Serikat akan berperang di Taiwan? Pertanyaan itu tampaknya cukup abstrak selama beberapa dekade. Sekarang semakin mendesak. Kolumnis Gideon Rahman mengemukakan opininya dalam kolom di Financial Times dilansir pada Selasa 12 Oktober 2021. Angkatan Udara Cina mengirimkan sekitar 150 jet ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dalam waktu hanya 4 hari bulan ini. Angka rekor ini yang menyebabkan Angkatan Udara Taiwan berjuang berulang kali. Selama periode yang sama, AS dan 5 negara lain termasuk Jepang dan Inggris melakukan salah satu latihan angkatan laut terbesar di Pasifik Barat dalam beberapa dekade. Lentur otot militer ini disertai dengan retorika konfrontatif di kedua sisi. Selama akhir pekan, Presiden Xi Jinping berjanji dalam pidato bahwa tugas bersejarah reunifikasi lengkap dari Ibu Pertiwi pasti akan dipenuhi. Pemimpin Cina itu menekankan bahwa preferensinya adalah mengambil alih Taiwan dengan cara damai. Tetapi, karena penyerahan sukarela oleh Taiwan dekat dengan tak terbayangkan, yang membuat kekuatan militer. Badan Intelijen Pusat AS atau CIA juga baru saja mengumumkan pembentukan pusat misi Cina baru, menggambarkan Beijing sebagai ancaman geopolitik terpenting yang kita hadapi di abad ke-21. Masalahnya yang paling mendesak akan menilai niat Beijing atas Taiwan. Xiu Guocheng, Menteri Pertahanan Taiwan, memperingatkan pekan lalu bahwa Cina akan dapat menyerang pada tahun 2025 dan menggambarkan situasi saat ini sebagai yang paling berbahaya dalam 40 tahun. Suasana hati publik di Cina dan AS yang akan mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para pemimpin kedua negara tampaknya semakin ingin berseteru. Sentimen nasionalis di Cina dan semakin fokus pada AS tercermin dalam film blockbuster saat ini, Pertempuran di Danau Changjin, kisah kekalahan Cina Amerika dalam Perang Korea. Di AS, 67% orang yang disurventasikan sekarang memiliki pandangan negatif tentang Cina, naik dari 46% pada 2018. Jajak pendapat atau japat lain yang diambil pada bulan Agustus menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya, lebih dari setengah dari orang AS, 52%, mendukung pasukan AS untuk mempertahankan Taiwan jika Cina menyerbu. Hasil yang mencolok mengingat resiko yang tidak dapat diabaikan ini akan menyebabkan Perang Dunia III. Tim Biden percaya bahwa Cina bertekad untuk menggantikan AS sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang diperkenankan di dunia, dan mereka bertekad untuk mendorong kembali. Mereka mengerti bahwa banyak perjuangan akan tentang perdagangan dan teknologi. Tetapi mereka juga tahu bahwa invasi Cina yang sukses terhadap Taiwan akan menandakan akhir dari kita dominasi Indo-Pasifik. Apakah AS akan berperang untuk mencegah hal itu terjadi? Masalahnya yang paling mendesak akan menilai niat Beijing atas Taiwan. Xiu Guocheng, Menteri Pertahanan Taiwan, memperingatkan pekan lalu bahwa Cina akan dapat menyerang pada tahun 2025 dan menggambarkan situasi saat ini sebagai yang paling berbahaya dalam 40 tahun. Suasana hati publik di Cina dan AS yang akan mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para pemimpin kedua negara tampaknya semakin ingin berseteru. Sentimen nasionalis di Cina dan semakin fokus pada AS.